Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang fonologi, khususnya fonetik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amoreta Nevi Nirvana dengan NIM akhiran 34. Saya Pema Supriawan dengan akhiran NIM 16. Dan saya Khairatun Nisa dengan akhiran NIM 32. Fonologi adalah sebuah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Fonologi terbagi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Jadi di sini kami akan membahas tentang fonetik. Fonetik adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan maknanya. Fonetik sendiri terbagi atas tiga, yaitu satu, fonetik akustis, yakni wujud bunyi berupa gelombang seperti getaran, amplitudo, dan frekuensinya yang biasa digunakan dalam ilmu fisika. Yang kedua ada fonetik auditoris, yaitu wujud bunyi yang bisa ditangkap oleh telinga yang biasanya digunakan dalam ilmu neurologi. Dan yang terakhir ada fonetik artikulatoris yang biasa digunakan dalam ilmu linguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa alat-alat ucap manusia. Nah, dari ketiga jenis fonetik itu, yang akan dipelajari di ilmu linguistik adalah fonetik artikulatoris. Artikulatoris sendiri berasal dari kata artikulator yang berarti alat-alat ucap manusia yang menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Jadi, fonetik artikulatoris membahas bunyi-bunyi bahasa menurut cara dihasilkannya bunyi-bunyi tersebut. Bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dibentuk dari segmen-segmen bahasa dengan pola urutan dari kiri ke kanan. Seperti dalam kata kami, segmen-segmen dalam kata tersebut adalah K, A, M, I. K, A, M, I adalah segmen-segmen dari kata kami. Lalu ada bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang berada di atas segmental itu. Contohnya adalah tekanan, yang dalam bahasa Inggris adalah stress, nada, pitch, jeda, sendi, dan sendi dalam internal juncture, sendi luar open juncture. Lalu ada tanda kurung disebut tanda fonetis, dapat dilihat di sini. Selanjutnya ada alat-alat ucap manusia. Dapat dilihat di gambar ini. Alat-alat ucap manusia yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah paru-paru. Dalam bahasa Inggris disebut lung. Yang kedua ada batang tenggorok yang disebut dengan trakea. Yang ketiga ada pangkal tenggorokan yang disebut dengan laring. Untuk selanjutnya dapat dilihat sendiri di gambar ini. Proses terjadinya bunyi bahasa. Udara akan dipompa dari paru-paru melalui batang tenggorokan menuju pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan akan ada pita suara. Pita suara akan terbuka, udara mengalir melalui mulut atau rongga hidung atau keduanya. Nama-nama alat ucap beserta nama bunyinya. 1. Pangkal tenggorok atau laring. Nama bunyinya disebut laringal. Dan bunyi yang dihasilkan rongga tenggorokan atau faring disebut dengan bunyi faringal. Bunyi yang dihasilkan oleh pangkal lidah disebut dorsal. Selanjutnya ada tengah lidah atau medium. Bunyi yang dihasilkan yaitu medial. Lalu ada daun lidah atau laminum, dan bunyi yang dihasilkan adalah laminal. Lalu ada ujung lidah yang disebut juga dengan apex, dan bunyi yang dihasilkan adalah apikal. Selanjutnya ada langit-langit lunak atau velum. Bunyinya disebut velar. Selanjutnya ada langit-langit keras atau palatum. Nama bunyinya disebut palatal. Lalu ada gusi yang disebut juga dengan alveolum, dan nama bunyi yang dihasilkan adalah alveolar. Lalu ada gigi dengan nama lain dentum, dan nama bunyi yang dihasilkan adalah bunyi dental. Lalu ada bibir yang disebut juga dengan labium. Bunyinya adalah labial dan bilabial. Seperti bilabial ini seperti P, B, M, W. Alat-alat ucap atau artikulator. Artikulator dapat dibagi menjadi dua, artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah artikulator yang dapat bergerak.
Sedangkan artikulator pasif adalah artikulator yang tidak dapat bergerak. Titik temu artikulator aktif dan artikulator pasif adalah titik artikulasi. Berdasarkan hambatan pada artikulator, bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi 3. Bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi semivokal. Klasifikasi bunyi bahasa terbagi 3, yaitu 1. Bunyi vokal, yaitu bunyi yang dikeluarkan tanpa hambatan pada alat ucapnya, contohnya a, i, u, e, o. Yang kedua ada bunyi konsonan, yaitu bunyi yang mengalami hambatan pada alat ucapnya. Dan yang ketiga ada bunyi semivokal, yaitu bunyi antara vokal dan konsonan, contohnya w dan y. Bunyi kontoid diklasifikasikan berdasarkan titik artikulasi, posisi glotis, dan cara hambatan. Yang pertama ada titik artikulasi, konsonan bilabial P, B, M, W, konsonan labiodental F, V, konsonan apikodental T, D, N, lalu konsonan laminopalatal ada Z, Z, S, L, ada laminoalveolar J, C, Y, lalu ada dorsovelar K, G, Eng, lalu ada konsonan faringal H, konsonan glotal tanda tanya, lalu ada posisi glotis. Yang kedua ada posisi glotis, yaitu konsonan bersuara seperti B, D, G, lalu tak bersuara seperti P, T, K. Lalu cara hambatannya seperti hambatan stop, dan itu ada B, D, G, P, T, K, J. Ada frikatif V, F, Z, X, H, afrikat C dan J, sengau atau nasal M, N, sampingan L, semivokal huruf W dan Y. Selanjutnya, nama bunyi dan artikulasinya. Yang pertama ada bilabial atau bunyi dui bibir, contohnya P, M, B. Selanjutnya ada labiodental, yaitu bunyi bibir bawah dan gigi atas, contohnya F dan V. Selanjutnya ada apikopalatal, contohnya dalam bahasa Jawa itu D. Selanjutnya ada apikodental, yaitu pertemuan antara ujung lidah dan lengkung kaki gigi, contohnya T, D, N. Selanjutnya ada laminoalveolar, yaitu pertemuan antara daun lidah dan kaki gigi, contohnya Z. Selanjutnya ada dorsovelar, yaitu pertemuan antara pangkal lidah dan langit-langit lunak, contoh bunyinya K, G, dan Eng. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang fonologi, terutama fonetik. Lalu ada transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah cara penyalinan bunyi-bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tertentu. Oleh karena itu, agar para ahli bahasa tidak berbeda pendapat untuk melukiskan bunyi bahasa, maka terbentuklah badan internasional yang disebut dengan International Phonetic Alphabet atau yang disebut dengan IPA. Lalu ada lagi penjelasan mengenai ejaan. Ejaan ialah pelambangan fonem dengan huruf. Itu kata badudu pada tahun 1974. Sekian video penjelasan dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.